Halo adik-adik semua, selamat pagi, shalom. Lose Elia hari ini mau mengucapkan selamat tahun baru buat kita semua. Adik-adik, biasanya kalau tahun baru ini kita ngapain ya? Mungkin di tahun baru ini adik-adik ingin baju baru, ingin sepatu baru, ingin jalan-jalan semasa liburan. Apalagi ya? Ayo adik-adik, di tahun baru ini, di tahun 2022, kita makin mengasihi Tuhan Yesus. Kita makin setia kepada Tuhan Yesus. Kita tekun beribadah, kita rajin berdoa. Jangan lupa, kita juga setia baca kitab suci kita. Nah adik-adik, kita bersyukur kepada Tuhan di pagi ini, kita kembali bisa beribadah. Walau masih online di rumah kita masing-masing, tapi tidak mengurangi semangat kita ya. Kita tetap setia semangat beribadah. Sebelum kita mulai ibadah kita, Lose Elia akan mengajak adik-adik untuk berdoa terlebih dahulu. Ayo siapkan, duduk yang manis. Lose Elia akan pimpin kita di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kami mau mengucap syukur Tuhan. Di minggu pertama di tahun baru 2022, kami bersyukur Tuhan masih memberikan kepada kami kesempatan untuk kami beribadah. Terima kasih untuk tubuh yang sehat, terima kasih untuk waktu yang terindah kami mau beribadah pagi ini. Kami menyerahkan ibadah ini dari awal pertengahan hingga akhirnya di dalam pimpinan dan penyertaan Tuhan saja. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik, ayo Lose Elia mengajak kita semua bangkit berdiri. Kita akan memuji Tuhan dengan bersemangat. Bersama teman kita, Sharon dan Debbie, kita akan memuji Tuhan. Dalam hidupku banyak tantangan, tantangan kecil dan tantangan besar. Besarlah juga pengharapanku. Pengharapanku hanyalah pada Yesus. Ku kan teguh, ku kan teguh, ku kan teguh, ku kan teguh, teguh pada kebenaran, asik-asik kebenaran. Dalam kasih, kasih dalam Yesus Kristus. Haleluya, pujilah Tuhan. Haleluya, pujilah Tuhan. Aku mau bertumbuh di dalam Kristus. Hidupku banyak tantangan, tantangan kecil dan tantangan besar. Besarlah juga pengharapanku. Pengharapanku hanyalah pada Yesus. Ku kan teguh, ku kan teguh, ku kan teguh, ku kan teguh, teguh pada kebenaran, asik-asik kebenaran. Dalam kasih, kasih dalam Yesus Kristus. Haleluya, pujilah Tuhan. Haleluya, pujilah Tuhan. Aku mau bertumbuh di dalam Kristus. Sebentar lagi kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Tapi adik-adik, jangan duduk dulu ya. Kita mau memuji Tuhan sekali lagi. Bersama Jus dan Jess, kita akan memuji Tuhan lagu yang berjudul Kudaki-daki. Ayo memuji Tuhan. Daki-daki gunung yang tinggi, turun membayang dalam, melintasi padang rumput hijau membentang. Yesus
bawah kau ada, di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkaulah Yesusku. Daki, 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 daki gunung yang tinggi, turun, 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 turun lembah yang dalam, melintasi padang rumput hijau membentang, Yesus besertaku. Terbang, 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 terbang luar angkasa, selam, 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 selam dalam samudra, dayung, 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 dayung perahu di sungai, Yesus besertaku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkaulah Yesusku. Adik-adik semua, di dalam kehidupan kita tidak pernah kita selalu dalam keadaan baik-baik saja. Ada saat kita berada pada situasi yang membuat kita dalam bahaya. Apa saja itu? Letusan gunung berapi, seperti letusan gunung berapi Semeru yang ada di Lumajang beberapa waktu yang lalu. Kemudian pandemi COVID-19 yang sampai saat ini belum berakhir. Mungkin adik-adik pernah mendengar banjir besar, bahaya perang, atau gempa bumi. Ketika adik-adik mengalami kondisi seperti itu, apa yang adik-adik rasakan? Pasti kita semua takut, kita khawatir. Misal adik-adik mengalami salah satu dari peristiwa itu, apa yang adik-adik akan lakukan? Kepada siapa kita meminta tolong? Nah, pagi ini cerita firman Tuhan kita berjudul Tuhan Menyelamatkan. Adik-adik bisa membaca di Injil Matius pasal 2 ayat 13 sampai 15. Pada saat Yesus dilahirkan, bangsa Yahudi saat itu dipimpin oleh seorang raja yang bernama Raja Herodes. Raja Herodes itu bukan raja yang baik, adik-adik. Raja Herodes memerintah dengan kejam. Rakyat Israel saat itu takut kepadanya. Raja Herodes memiliki keinginan untuk terus maunya menjadi raja. Dia takut kalau ada sewaktu-waktu orang untuk menggantikan posisinya sebagai seorang raja. Ketika Raja Herodes mendengar ada seorang raja yang baru dilahirkan, dia sangat terkejut dan diam-diam dia merencanakan rencana yang sangat jahat. Orang-orang Majus itu sungguh terlalu. Mereka tidak melakukan perintahku. Aku sudah mengatakan kepada mereka supaya mereka memberitahukan kepadaku di mana raja yang baru lahir itu berada. Tapi sampai sekarang mereka tidak datang kembali ke istanaku. Hai prajurit-prajurit, kemarilah, dengarkan perintahku. Aku perintahkan kepadamu pergi ke seluruh kota di negeri ini. Cari dan temukan setiap bayi yang berumur 2 tahun ke bawah. Temukan mereka. Kalau kamu sudah menemukan mereka, bunuh mereka. Aku tidak mau ada raja baru yang akan menggantikan tahtaku, merebut tahtaku. Begitu Raja Herodes marah. Lalu bagaimana dengan Yusuf, Maria, dan bayi Yesus? Mereka tidak tahu kalau Raja Herodes akan mencari bayi Yesus untuk dibunuh. Tetapi Tuhan memerintahkan malaikat
untuk mendatangi Yusuf dalam mimpi. Wahai Yusuf, pergilah, bawa anak itu beserta Maria ibunya, larilah ke Mesir, tinggallah ke sana sampai aku berfirman kepadamu. Yusuf pun bangun. Lalu Yusuf membawa Maria serta bayi Yesus berangkat menuju Mesir. Adik-adik tahu, Mesir itu adalah suatu negara yang letaknya sangat jauh dari Bethlehem. Saat itu belum ada pesawat terbang, adik-adik. Belum ada kendaraan bermotor seperti mobil dan sebagainya. Jadi untuk sampai ke Mesir dibutuhkan waktu kira-kira 7 hari lamanya dengan berjalan kaki. Jauh ya? Saat itu mungkin Yusuf khawatir, takut, bingung saat disuruh pergi ke Mesir. Tetapi Yusuf percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan akan menyelamatkan mereka. Tuhan akan menolong mereka. Lalu bagaimana dengan Herodes dan para prajuritnya? Apakah mereka berhasil menemukan bayi Yesus? Tidak, adik-adik. Raja Herodes dan para prajuritnya tidak berhasil menemukan bayi Yesus. Karena Tuhan tidak membiarkan mereka menemukan bayi Yesus. Yusuf, Maria, dan bayi Yesus akhirnya tiba di Mesir. Tinggal di Mesir kurang lebih 2 tahun lamanya, sampai Raja Herodes meninggal. Nah adik-adik, apakah adik-adik pernah takut sesuatu? Kira-kira apa ya yang adik-adik takutkan? Mungkin adik-adik takut sendirian di tempat gelap. Mungkin ada juga yang takut, aduh aku lapar. Ya. Ada juga yang takut, sakit aku sakit, aku takut, aku harus bagaimana ini? Nah adik-adik, ketika adik-adik takut, apa yang akan adik-adik lakukan? Siapa yang bisa menolong? Lose Elia juga pernah takut adik-adik. 7 bulan yang lalu Lose Elia pernah sakit, sampai akhirnya masuk di kamar operasi. Saat itu di tangan kiri Lose Elia tertancap lebih dari 2 macam jarum infus untuk obat. Di tangan kanan, di dada, dipasang alat medis. Saat berada di kamar operasi itu, Lose Elia sangat takut. Tapi Lose Elia teringat kepada Tuhan Yesus. Saat itu Lose Elia berkata, Tuhan, tolong. Saat ini saya sangat takut, tapi saya mau percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan akan menolong saya. Tuhan akan menyembuhkan saya. Puji Tuhan adik-adik, Lose Elia sudah sehat. Inilah Lose Elia sekarang. Nah adik-adik, ketika adik-adik takut, yang adik-adik lakukan adalah ayo datang kepada Tuhan di dalam doa. Panggil nama Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus satu-satunya yang menyelamatkan kita. Tuhan Yesus satu-satunya penolong kita yang setia. Tuhan Yesus yang menjaga kita dari segala bahaya. Sebagai ayat hafalan minggu ini terambil dari Yesaya 59 ayat 1. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, kami mengucap syukur karena kami memiliki Allah yang setia. Kami memiliki juru selamat. Kami memiliki Tuhan Yesus yang menyelamatkan kami, yang menolong kami, yang memberi kekuatan kepada kami. Terima kasih kami sudah memuji Tuhan pagi ini. Terima kasih kami sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tolong kami semua yang mendengarkan Tuhan, supaya di tahun yang baru ini kami semangat untuk setia kepada Tuhan, sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, dan kami mau menyenangkan hati Tuhan.
Terima kasih Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sampai jumpa lagi adik-adik. Selamat hari Minggu. Shalom.